Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Arkanjela S. Solibut dengan NIM 21105176. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video penjelasan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Mner Dedi Freddy Kumalontang, SSI MPD. Baik, kita akan masuk dalam penjelasan materi. Yang pertama itu pengertian KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pendidikan Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007-2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Baik, kita masuk. Yang kedua, konsep dasar KTSP. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Baik, kita masuk tujuan KTSP. Menurut Mulyasa 2007, halaman 65, secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa KTSP memiliki dua tujuan, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan umum KTSP adalah menciptakan kemandirian guru melalui pergantian sistem penyusunan kurikulum dari sentralistik menjadi desentralistik. Nah, tujuan KTSP secara khusus yaitu meningkatkan mutu pendidikan pengembangan kurikulum secara bersama-sama dan meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan. Kedua tujuan KTSP tersebut, baik tujuan umum dan tujuan khusus, tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Baik, kita masuk landasan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dilandasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Sistem Standar Nasional Pendidikan. Nah, komponen KTSP itu yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Menurut Morrissey dalam Mulyasa 2006, halaman 176, visi adalah representasi apa yang diyakini sebagai bentuk organisasi masa depan dalam pandangan pelanggan, karyawan, pemilik, dan stakeholder lainnya. Visi sekolah harus mengacu pada kebijakan pendidikan nasional dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan kebutuhan siswa. Menurut Dirjen Didaksmen 2004 halaman 21, misi adalah tindakan untuk mewujudkan atau merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi adalah bentuk layanan atau tugas untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan harap mampu menyusun program peningkatan umum yang mencakup tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai untuk program jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan.
Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Struktur muatan KTSP mencakup mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Yang kelima, silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompeten, dasar, materi, pokok, atau pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Baik, kita masuk pada materi pengembangan KTSP. Dasar hukum pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Yang kelima, Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa. Yang keenam, Permendiknas RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006. Yang ketujuh, Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Kedelapan, Permendiknas RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 9. Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah 22 dan 23 Tahun 2003. Dan 10. Permendiknas Nomor 3 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2003. Ke-11. Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Ke-12. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan. Ke-13. Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang sistem penilaian. Ke-14. Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar proses. Ke-14. Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana. Ke-15. Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Ke-16. Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang standar pembiayaan. Ke-17. Surat Edaran Mendiknas Nomor 383 tambah 384 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pendidikan karakter. Ke-18. Panduan penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2003. 19. Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 423/90912 Tahun 2005 tentang penerapan kurikulum muatan lokal bahasa Jawa. Ke-20. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 434/437 tertanggal 3 Maret 2004 tentang mata pelajaran bahasa Jawa. Itulah penjelasan materi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, dapat saya simpulkan bahwa
Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan oleh satuan pendidikan bertujuan memberikan peluang dan kesempatan kepada pihak sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan mengenai pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan sehingga diharapkan mampu memperdayakan semua potensi yang dimiliki. Nah, dengan kebijakan ini, sekolah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan KTSP dilakukan berdasarkan pada standar isi, standar kompetensi lulusan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pendidikan di setiap sekolah atau setiap satuan pendidikan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional dan dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Itulah penjelasan materi saya tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekian dan terima kasih.